Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikuna Allah an yab'atha 'alaikum 'adzaban thumma tad'unahu fala yustajabu lakum aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Uhayyikum bitahiyatil Islam bitahiyya ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahibat, ikhwah dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rasa kesyukuran yang luar biasa sebagai bentuk penghayatan kita dan pengakuan kita akan kebesaran dan keagungan Allah atas begitu banyak pemberian-pemberiannya kepada kita. Marilah kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kita coba dengan semampu, secara berperingkat, mendidik diri kita agar semakin hari, baik secara kuantiti ataupun juga quality, ibadah kita menjadi semakin meningkat pula. Saya Al-Faqir ilallah Agus Priyono berjumpa semula dengan rasa yang gembira ketika kita boleh sharing, boleh berkongsi tentang ilmu yang sebetulnya saya miliki tidak seberapa pun. Semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Kita bukan menggurui, kita bukan seolah-olah saya lagi tahu daripada tuan-tuan puan-puan, bapak ibu, ikhwah akhwat, sahabat sahabat, saudara-saudari, bukan. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan tentang kewajiban. Ketika kita diberikan oleh Allah SWT ilmu, ianya tidak boleh disembunyikan, tetapi kena diluahkan, kena disampaikan kepada saudara-saudara, kepada sahabat-sahabat sesama iman dan takwa ini, sesama iman dan Islam ini, dan juga kepada siapa sahaja manusia yang ikut mendengarkannya. Agar dengan demikian kita semakin hari menjadi semakin orang sebagai pribadi yang beriman, yang bertakwa, semakin beradab, berakhlak, semakin diridhai oleh Allah SWT, semakin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Mudah-mudahan selepas itu kita nanti dikumpulkan semula di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita merujuk kepada perjalanan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyadari bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki umat, untuk menjadikan suasana di mana yang sebelumnya manusia berada dalam kebimbangan, manusia dalam kebingungan, manusia dalam kecelaruan. Bahkan mereka tidak tahu harus bersikap seperti apa. Sehingga kadang sebahagian manusia menindas kepada sebahagian yang lain. Sebahagian manusia memperbudak sebahagian yang lain.
menganggap dirinya sebagai satu kelas yang istimewa di sisi Allah dibandingkan dengan manusia yang lain, sehingga dia kena menjajah. Mereka kemudian melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang boleh mencederai, mencelakai, bahkan menghapuskan entiti masyarakat-masyarakat lain. Suasana ummah jahiliyah yang macam ini kemudian Allah berkenan untuk mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah sebagai nabi dan rasul dengan ayat yang pertama kali turun, sebagaimana tuan-tuan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat sahibah, ikhwah akhwat, saudara-saudari ketahui. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan kamu agungkanlah, muliakanlah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan itu berkenan untuk mengajarkan ilmu itu dengan qalam, dengan pena, dan kemudian mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak mereka ketahui ilmunya. Ayat yang pertama turun ini memberikan pengertian kepada kita bahwa tugasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan tugasan yang ringan. Bukan tugasan sekedar untuk menjadikan orang rajin beribadah semata, bukan. Dalam aspek-aspek yang ibadah mahdhah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengarahan-pengarahan, memberikan nasihat-nasihat, bahkan memberikan seluruh hidup dan kehidupannya untuk membina umat manusia yang unggul, membina umat manusia yang digambarkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, tuan-tuan puan-puan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sungguh telah kami muliakan Bani Adam dan kami perjalankan mereka di atas daratan dan di atas lautan, dan kami berikan kepada mereka rizki yang baik-baik, dan kami utamakan mereka, kami unggulkan mereka di atas makhluknya yang lain. Tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kemuliaan itu sebetulnya adalah merupakan anugerah Allah. Ada takrim, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bukan karena umatnya yang hebat, bukan karena umatnya yang mulia, bukan. Manusia diciptakan oleh Allah muasalnya dari segumpal darah, dari segumpal air mani yang hina. Tetapi kemudian Allah berkenan memasukkan ke dalamnya unsur yang mulia, yaitu unsur ruh. Sehingga menjadikan dirinya itu adalah sebagai manusia yang dicipta pula dari segi badannya, dicipta dengan sebaik-baik bentuk. Menjadilah manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana Allah firmankan, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Dan setelah aku sempurnakan ciptaannya, yaitu Adam alaihissalam, dan kemudian aku tiupkan, kata Allah SWT, ruh ciptaanku ke dalamnya, maka wahai malaikat, kalian sujud dan menyungkurlah kepadanya. Maka bersujud menyungkur kepada Adam alaihissalam seluruh malaikat, kesemuanya. Memberikan pengertian bahwa manusia memiliki kemuliaan bukan hanya diciptakan dengan penciptaan yang baik, dibentuk dengan bentuk yang terbaik, tetapi juga diberi unsur, yaitu ruh, yang merupakan ciptaan Allah. Ruh merupakan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman ketika baginda Rasulullah SAW ditanya
Apa itu ruh? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Orang bertanya kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Maka katakan kepada mereka, jawablah kepada mereka bahwa ruh adalah urusan Tuhanku. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat sahibah, ikhwah akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutuskan oleh Allah SWT adalah untuk membina, mendidik supaya umat yang sesungguhnya secara asasnya, yang secara naturalnya diciptakan dengan sebaik-baiknya, diberikan kemuliaan oleh Allah SWT itu, agar ketika berjalan mengalami kehidupan itu dengan tuntunan yang betul. Karena sebagaimana di dalam surah Al-Isra tadi, setelah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia itu dengan kemuliaan, yaitu kepada Bani Adam dengan kemuliaan. Kemudian Allah SWT berfirman, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan Allah Subhanahu wa taala perjalankan mereka di atas daratan dan di atas lautan. Agar dengan demikian manusia itu mencari pengetahuan, mencari pengalaman, menjalani berbagai macam dugaan-dugaan, ujian-ujian, kemudian menyelesaikannya sehingga menjadi dari yang kecil, dari yang belum apa-apa, balia yang belum boleh, kemudian menjadi dewasa, menjadi masak dalam kehidupan. Selepas itu dengan kemasakan kehidupannya, dengan berbagai macam tingkat kedewasaannya, kemudian Allah rizkikan dengan rizki yang baik, yang hakikatnya rizki yang diberikan oleh Allah SWT adalah rizki yang bersumber daripada yang halal. Kalau dia menjalani kehidupan itu dengan betul, dengan tuntunan Al-Quranul Karim, dengan tuntunan yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga contoh kehidupan Rasulullah SAW, maka rizki yang baik itu akan menjadi semakin baik. Rizki yang memang diberikan dengan buah-buahan yang bukan hanya warnanya, tapi bahkan rasanya berkualiti. Ketika dimakan, dia bukan untuk memudaratkan, tetapi menjadi lebih baik, maka menjadi menyehatkan. Di sana ada nutrition, di sana ada vitamin, di sana juga ada karbohidrat, dan seterusnya. Dan kalau kesemuanya itu diluahkan dengan baik, maka wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Maka mereka akan menjadi memiliki keutamaan-keutamaan, memiliki keunggulan-keunggulan berbanding dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ungkapan-ungkapan tentang wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, ada sahabat yang mentafsirkan dengan wafaddalnahum ala kulli makhluqin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keunggulan, keutamaan berbanding seluruh makhluknya yang lain. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, tugasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 jalan sebagaimana sudah kita bincangkan bersama-sama, kita sudah share bersama-sama dalam satu tajuk yang berhubungan dengan al-ummah al-jahiliyah. Ada 3 cara yang dilakukan di dalam mentarbiyah umat ini, di dalam mendidik dan membina, menggembling masyarakat ini, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalnaka rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina. Kama arsalna 'alaikum rasulan yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami utuskan kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Yang apa? Yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, kata Allah SWT. Dan kemudian membersihkan kalian. Serta mengajarkan kepada kalian ilmu tentang Alkitab wal Hikmah, Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah-sunnah Rasul SAW.
dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian belum memiliki ilmunya. Supaya apa? Supaya menjadi manusia yang unik. Supaya menjadi manusia yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini bukan hanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu hanya untuk mendidik satu orang, bukan. Tetapi mendidik seluruh agar umat ini kemudian kembali kepada ajaran yang menciptakannya. Dan kemudian ridha, mau menerima dan memahami bahwa tuntunan yang paling benar untuk mengelola dunia yang juga merupakan ciptaan Allah, yang karakter-karakter fitrah dunia itu juga sudah disesuaikan dengan fitrah manusia dan alam semesta yang lain, adalah dengan menggunakan cara-cara, hukum-hukum, undang-undang sebagaimana yang datang daripada Allah SWT sendiri. Karena Allah yang paling tahu, Allah paling mengerti, sebab yang menciptakan dengan bahan-bahan, dengan takaran-takaran ataupun juga dengan ukuran-ukuran yang hanya Allah SWT yang ketahui sesuai dengan ilmunya yang tiada terbatas itu. Allah pula lah yang tahu tentang sifat-sifat, tentang karakter-karakter kita umat manusia. Maka yang paling sesuai adalah ajaran yang bersumber daripada Allah SWT. Dan juga contohnya dari yang diutuskan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tonton puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk membina umat inilah Rasulullah SAW dilahirkan dari pribadi yang umi. Kenapa perlu dari pribadi yang umi? Supaya memberikan pengertian kepada umat manusia bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu semata-mata adalah apa yang datang dari Allah begitu sahaja tanpa ada campur tangan dari baginda Rasulullah SAW. Karena Rasul SAW adalah seorang yang umi, tidak dipengaruhi oleh pengalaman membaca, pengalaman mengetahui daripada yang sebelumnya, yang boleh mempengaruhi originality daripada apa yang nak disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah SWT berkenan untuk mengutuskan kepada umat manusia yang terakhir ini, yaitu umat manusia akhir zaman, adalah seorang Rasul yang umi sebagaimana firman-Nya, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul kepada orang-orang yang umi dari mereka sendiri, yaitu Rasulullah SAW sendiri juga adalah seorang yang umi. Sehingga dengan demikian apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, semua yang bahkan ditindak tanduk dan sebagainya, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan agar memberikan pengertian ilmu kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, dan tidaklah apa yang diucapkan oleh lisan dari baginda Rasulullah SAW itu didasarkan kepada hawa nafsunya, tetapi ianya adalah berdasarkan kepada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah semata-mata datang dari Allah. Oleh karena itu Allah SWT berkenan diutuskan Nabi dan Rasul yang umi, yang memiliki keutamaan, yang memiliki kelebihan. Bahkan sejak kecil dididik di satu daerah yang disebut dengan Bani Allahumma shalli ala Muhammad, yaitu oleh Sa'diyah. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dididik di Bani Sa'ad itu. Kenapa? Karena Halimah As-Sa'diyah waktu itu duduk dalam satu keadaan di satu kabilah yang bahasanya masih fusha, bahasanya masih betul-betul bahasa yang murni, bahasa yang bukan hanya dituturkan dengan lisan, tetapi berasal dari hati yang bersih. Rasulullah SAW dibina sejak masa kecil di dalam lingkungan kehidupan yang seperti itu. Dan kemudian setelah dewasa, kembali kepada ibundanya tidak lama kemudian, selepas sedang mendapatkan curahan kasih sayang ibundanya, Allah berkenan untuk mewafatkan ibundanya itu. Dan kemudian baginda Rasulullah SAW dididik oleh datuk beliau, datuk baginda Abu Talib, yang merupakan kepimpinan di Makkah. Dari golongan yang termulia, itu golongan Quraisy.
Sehingga dengan demikian, dalam usia yang masih remaja, Baginda sudah mendapatkan bukan hanya curahan kasih sayang dari datuknya, tetapi juga mendapatkan pengetahuan bagaimana cara memimpin umat, bagaimana cara untuk memimpin sebuah musyawarah, memimpin kepada pembesar-pembesar yang lain. Baginda ikut duduk bersama karena sebagai cucu yang terkasih sentiasa dibawa oleh datuknya. Dan kemudian mendapatkan juga didikan-didikan yang luar biasa. Selepas itu Allah berkenan mewafatkan datuknya dan kemudian diserahkan oleh datuknya kepada ayah saudara, yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Thalib, yang merupakan anak yang paling hampir, yang paling dekat dengan ayahanda daripada baginda Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian Bapak saudara Abu Thalib mendidik baginda Rasulullah SAW bagaikan anaknya sendiri. Bahkan dengan kehidupannya yang serba berkekurangan. Allah SWT. Dengan pendidikannya yang serba kekurangan itu, Rasulullah SAW dididik dengan hati dan jiwa, juga ditempa oleh keadaan. Sehingga dengan demikian Rasul SAW betul-betul mengalami satu kehidupan yang luar biasa dalam menempa jiwanya, menempa skillnya, menempa pikirannya, menempa fisikalnya, sehingga menjadi pribadi yang luar biasa. Rasulullah SAW dengan keadaan seperti ini, sebagai makhluk yang terbaik, bahkan di dalam riwayat baginda Rasulullah SAW merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, merupakan kepimpinan bagi para nabi dan rasul, maka tentu tugasan yang akan dilakukan ataupun yang akan dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW adalah bukan tugasan yang remeh-temeh, tetapi tugasan yang besar, tuan-tuan, puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugasan untuk membina tamadun manusia akhir zaman. Yang bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi kepada umat seluruhnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah diutuskan oleh Allah SWT engkau itu ya Muhammad kecuali menjadi rahmat yang menyebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Sehingga dengan demikian, tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, tugasan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu besar. Oleh karena itu bekalan yang diberikan kepada baginda, selain tadi baginda dididik dengan berbagai macam didikan yang luar biasa. Dididik sebagai anak yatim, dididik juga dengan kasih sayang melimpah walaupun hanya sejenak dari ibundanya. Kemudian karena sejenak oleh ibundanya itu, maka ketika dididik oleh datuknya pun mencurahkan kasih sayang. Selain juga kemampuan-kemampuan untuk mendidik baginda menjadi sosok pribadi yang boleh merasai bagaimana seorang pemimpin itu hidup. Bagaimana pemimpin itu ditumbuhkan, pemimpin itu dibina. Kemudian dididik oleh Abu Thalib, bapak saudara baginda Rasulullah SAW itu, agar juga mengasah kembali mentaliti mereka menjadi tough. Tapi Rasulullah SAW juga dibekali dengan bekal yang hebat, yaitu Al-Quranul Karim, yang merupakan mu'jizat yang datang daripada Allah SWT yang berisi tentang berbagai macam kaedah-kaedah, berbagai macam tuntunan-tuntunan, berbagai macam aturan-aturan, berbagai macam hukum-hukum, berbagai macam cara-cara pendekatan dengan adab-adab dan akhlaknya untuk menjadi manusia yang mulia, bukan hanya untuk diri baginda, bahkan untuk umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya hamba diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk memuliakan kembali akhlak yang sudah saleh. Karena manusia pada hakikatnya, tuan-tuan puan-puan, diberikan oleh Allah SWT, diciptakan dengan fitrah yang baik. Selepas itu, tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Perjalanan baginda Rasulullah SAW untuk menjadi seorang yang memimpin, membimbing, membina, mengajarkan, mengarahkan kepada umat manusia ini bukan hanya nak mengajak manusia itu beribadah kepada Allah dengan salat di masjid, dengan zikir-zikir, dengan nasihat-nasihat sahaja, bukan hanya itu, tuan-tuan. Tetapi Rasulullah SAW memiliki tugasan untuk mendidik kita supaya menjadi tamadun, menjadi sebuah peradaban umat manusia yang unggul, untuk bukti kepada alam semesta bahwa ajaran yang diberikan oleh Allah SWT adalah ajaran yang terbaik. Al-Quran yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam kemudian kepada baginda Rasulullah SAW adalah kitab yang terbaik. Umat yang dididik oleh baginda sebagai co-group, yaitu ummah yang disebut umat Islam, adalah umat yang terbaik. Sehingga dengan demikian umat-umat selain Islam akan bersama duduk tunduk juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa Rasulullah SAW dalam membina tamadun itu bukan duduk ke Mekah, tetapi Allah perintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Kenapa demikian? Karena apa yang nak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bukan hanya untuk menjadi orang yang sholat sahaja. Sebab kalau hanya untuk menjadi orang yang sholat saja tidak akan berhijrah. Kenapa demikian? Karena Masjidil Haram adalah sebaik-baik masjid. Sedangkan Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena ketika masa itu di Mekah tidak memungkinkan untuk membina Islam itu dengan satu perkara yang menjadikan umat itu faham bahwa apa yang dibina oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah tamadun, yaitu sebuah pergerakan dakwah untuk menjadikan umat manusia itu sebagaimana tadi memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka di sana ada pemerintahan. Itulah yang kemudian berhijrah ke Madinah, sehingga begitu berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dijadikan sebagai pimpinan utama di Madinah. Kalau dalam bahasa negara menjadi presiden dalam negara itu, yaitu negara Madinah. Selepas itu pun kemudian baginda Rasulullah SAW pergi ke sana kemari memberikan utusan-utusan dengan surat-suratnya, mengajak kepada negara-negara lain agar menyadari bahwa mereka itu makhluk Allah, agar menyadari bahwa mereka itu kena menjalankan perintah Allah, supaya kehidupan mereka menjadi kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Ketika mereka itu tidak mau, maka kemudian diperangi, bukan karena Islam melakukan agresi atau melakukan kekejaman, bukan. Tetapi Islam justru melakukan begini untuk mengingatkan bahwa mereka sebenarnya semestinya mengabdi hanya kepada Allah SWT, bukan kepada selain Allah, bukan kepada sesama manusia dan sebagainya. Bukan karena untuk agresi, tetapi karena untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena juga untuk menjadikan alam semesta ini terjaga kesetimbangannya, terjaga fitrahnya, tidak dicemari dengan kelakuan-kelakuan manusia yang durjana karena mereka tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dibangunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, dalam konteks untuk menceritakan bagaimana manajemen pembinaan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah baginda diperintah oleh Allah SWT untuk membentuk the core group of ummah, yaitu merupakan kader-kader yang menjadi inti daripada umat manusia itu, agar mereka inilah yang membantu baginda Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam, mengajarkan tentang Islam, memberikan tunjuk ajar tentang adab-adab, akhlak-akhlak, bagaimana berhubungan dalam rumah tangga, bagaimana berhubungan dengan satu kawasan yang kecil, bagaimana berhubungan dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya, bagaimana berhubungan dengan yang lebih kecil, yang lebih muda, yang lebih rendah kedudukannya, dan seterusnya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, maka Allah perintahkan baginda Rasulullah SAW dalam surah Ali Imran ayat yang 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini diperintahkan dengan kalimat wal takun. Di sini ada masdar daripada wal takun, itu kana yakunu, kun, membentuk, menjadi. Kun fayakun, jadilah, menjadi, bentuklah. Ada lam yang disukun memberi gambaran ini merupakan fi'il amr, perintah. Walaupun kalau kita lihat di dalam terjemah kitab-kitab Al-Quran Al-Karim seringkali dengan bahasa dan hendaknya dibentuk satu golongan umat di antara kalian itu yang mereka menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf serta mencegah daripada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kejayaan. Tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan gambaran bahwa membentuk co-group, membentuk segolongan orang yang kemudian menjadi umat adalah sebuah kewajiban. Kewajiban syariah yang perlu diwujudkan, yang kalau umat ini tak dibentuk maka tak akan lahir umat-umat yang lain yang menjadi ataupun yang dapat mengambil manfaat daripada umat yang co-group ini untuk melahirkan peradaban yang mulia, peradaban yang unggul, peradaban yang hebat di masa depan. Jadi membina golongan umat ini yang kemudian menjadi umat Islam dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW dengan pembentukan yang luar biasa selama 23 tahun sekurang-kurangnya. 13 tahun dalam membina kekuatan ma'nawiyah, membina kekuatan akhlakiyah, membina kekuatan ketaatan kepada qiyadah kepimpinan, yaitu kepada baginda Rasulullah SAW. Membina thiqah, kepercayaan kepada sesama para sahabat di antara mereka yang tidak bercerai-berai. Memiliki keyakinan yang begitu tinggi. Dan kemudian ketika hijrah di Madinah, mereka memberikan contoh tentang bagaimana mengendalikan sebuah negara, bagaimana mengendalikan sebuah umat, bagaimana mengendalikan sebuah persoalan-persoalan masyarakat Islam dan juga masyarakat lainnya yang lebih kompleks. Ianya kena dimulai dari pembinaan umat yang kecil, yang menjadi co-group. Oleh karena itu, perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW dalam surah Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yang mana pekerjaan daripada umat ini yad'una ilal khair, yaitu mereka bertugas untuk menyeru masyarakat, menyeru manusia kepada kebaikan. Dan Allah adalah Maha Baik. Allah adalah Al-Khair. Menyeru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun kecuali hanya kebaikan-kebaikan saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruna bil ma'ruf, bekerja untuk memerintahkan kepada umat ini, berarti mempunyai kemampuan untuk memerintah, kemampuan untuk menyampaikan, kemampuan untuk memberi tunjuk ajar yang ma'ruf yang seperti apa. Pada masa yang sama, wa yanhauna 'anil munkar, memiliki juga kemampuan untuk mencegah manusia, mencegah masyarakat dari perbuatan yang mungkar, yang ianya adalah perbuatan yang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, sehingga kemudian mendapati bahwa golongan-golongan ini yang dididik oleh baginda Rasulullah SAW dengan didikan-didikan yang betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kejayaan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan bagaimana yang disebut dengan binaul ummah. Bagaimana yang dimaksud dengan apa yang menjadi kewajiban baginda Rasulullah SAW untuk melahirkan umat yang menjadi co-group itu. Insya Allah selepas ini kita akan berkongsi semula. Mohon maaf zahir batin, tidak ada salah silap, kebenaran semuanya hanya datang dari Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.